I never blink. What have you given me? Stockyards and slaughterhouses. Would you join me at the table? Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial TV Hannibal di season kedua, di mana Om akan membahas akhir dari season ini, yaitu episode ke-25 dan 26. Pada video sebelumnya, Will mencoba untuk mengadu domba antara Hannibal dan Mason, di mana Margot menjadi korban akan perseteruan tersebut, serta bagaimanakah teka-teki kematian Freddie Lounge yang sepertinya juga melibatkan Jack. Dan pada video kali ini, kita akan mendapatkan jawaban kenapa pihak FBI sampai repot untuk ikut bagian dalam rekayasa kematian sang reporter licik tersebut. Serta bagaimanakah akhir dari sepak terjang sang dokter kanibal. Apakah kemudian dia dapat tertangkap? Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-25 di season 2 yang berjudul Tommy Wang. Scene diawali dengan sesi terapi antara Will dan Hannibal yang saling memahami isi pikiran satu sama lain. Lalu sang dokter kanibal bertanya, kenapa Will bilang ke Mason kalau Hannibal mengincar nyawanya? Will pun hanya menjawab kalau dia hanya penasaran tentang hal ini. Dikarenakan Will juga tahu kalau Hannibal juga menginginkan kematian Mason, sebab dia sudah nggak bisa mentolerir ketidaksopanannya. Lalu berniat untuk menyantap pria itu bersama dengan Will. Kemudian menyarankan Hannibal untuk membunuh Mason di saat pertemuan terapi berikutnya. Namun, walaupun Will mendukung tentang niat psikiaternya itu, dia masih berimajinasi untuk membunuh sang dokter kanibal, lalu memberikannya kepada para babi buas. Hannibal pun menyadari kalau Will sedang berhayal. Setelah itu bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Namun, sang detektif psikopat ini hanya tersenyum tipis. Scene pun pindah di mana Mason sedang menjalani sesi terapi. Terlihat Hannibal pun mengambil langkah preventif dengan menyembunyikan sebuah benda tajam di lengannya. Mason pun terlihat kesal karena mengetahui kalau Hannibal telah mendukung langkah nekat adiknya yang ingin mempunyai anak dan berusaha kabur dari kediaman Verger. Karena hal ini, Mason pun berusaha untuk mengintimidasi, serta secara terang-terangan mengancam sang dokter kanibal dan terlihat dia pun makin bertingkah tidak sopan di sana. Namun anehnya, Hannibal tampak diam dan mencoba bersabar. Scene berpindah ke Margot. Terlihat dia sedang meratapi bekas lukanya karena Mason dengan paksa melakukan tindak operasi untuk mengangkat rahimnya. Padahal ya, bekas luka itu bisa ditutupi dengan operasi. Namun Mason dengan sengaja meminta para dokter untuk meninggalkan bekas luka dengan tujuan agar Margot selalu mengingat kalau dia tidak akan pernah bisa menggantikan kedudukan Mason sebagai pewaris harta keluarganya. Wanita cantik ini pun tampak depresi dengan kenyataan yang ada. Namun Will bilang untuk tetap tegar dari semua cobaan yang diberikan oleh kakaknya. Adegan pun berganti ke kantor FBI di mana Will sedang berbicara dengan Jack. Ternyata secara mengejutkan, mereka berdua membangun sebuah kerjasama untuk menangkap Hannibal. Bahkan Jack juga tahu tentang Will yang telah membunuh Randall. Serta skenario kematian Freddie Lounge pun merupakan bentuk kerjasama mereka. Jack pun terlihat kehilangan kesabaran karena sampai saat ini belum bisa menemukan celah untuk menangkap sang dokter kanibal. Will pun bercerita kalau saat ini Hannibal tengah mengincar nyawa Mason, lalu bilang jika kita bisa menangkapnya di saat dia melakukan hal tersebut. Tapi Jack sedikit menentang rencana ini.
Karena pada dasarnya dia adalah seorang penegak hukum, jadi harus melindungi masyarakat walaupun untuk orang seperti Mason. Namun Will bilang, terkadang rencana yang baik tidak melalui cara yang aman, tapi harus mencari cara dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dan Will yakin kalau dia adalah seorang pemancing yang handal. Jadi jika memakai umpan yang tepat, Hannibal pasti bisa ditangkap. Namun Jack bilang kalau dia mempunyai cara lain karena telah menemukan saksi baru untuk kasusnya Hannibal. Dan ternyata itu adalah mantan psikiaternya, yaitu si cantik Bedelia du Maurier. Will pun menghampiri untuk sesi wawancara. Sebelum memulai, dia pun memberikan pernyataan kalau Maurier akan diberikan perlindungan secara hukum jika membantu kasus ini. Kemudian Maurier membuat sebuah pengakuan karena dulu telah membunuh pasien yang telah menyerangnya. Awalnya dia percaya kalau itu adalah sebuah pembelaan diri. Namun saat dipikirkan kembali, dia melakukan hal tersebut karena pengaruh dari Hannibal yang secara nggak sadar dilakukan secara persuasif. Maurier pun memperingatkan agar jangan sampai hal itu terjadi juga kepada dirinya. Will lalu bertanya, kira-kira bagaimana cara untuk menangkap Hannibal? Maurier bilang kalau kita bisa memanfaatkan rasa percaya diri, kelicikan dan fantasi yang selalu menjadi kebanggaan sang dokter kanibal. Hingga suatu saat nanti, mungkin dia akan lengah. Scene pun berpindah di mana Will tengah menjalani sesi terapi. Mereka pun tengah membahas tentang hal yang telah terjadi. Dari kasus pembunuhan terdahulu, permainan manipulatif dengan Mason, hingga hal yang telah terjadi kepada Abigail. Di mana Will merasa kalau Hannibal telah merenggut semua hal yang penting di dalam kehidupannya, supaya hanya sang dokter kanibalah yang bisa dia andalkan. Dan merasa kalau hal yang dilakukan Hannibal adalah bentuk keegoisan untuk kemenangannya sendiri. Lalu karena hal ini, Will menyimpulkan kalau Hannibal juga sama dengan dirinya, di mana dia juga merasa kesepian dan membutuhkan kehadiran Will untuk mengisi jiwanya. Kita kembali lagi ke ruang interogasi FBI, di mana Jack sedang menggali informasi, lalu bilang seharusnya Maurier tidak kabur dan menghilang saat dulu diajak bekerja sama. Namun, sang psikiater cantik ini beralasan kalau FBI tidak dapat melindunginya dari cengkeraman Hannibal. Karena secara fakta, pihak FBI pun tidak bisa menjaga Will. Kemudian bilang, jika Jack berpikir kalau dia bisa menangkap Hannibal, itu adalah bentuk manipulatif yang sedang dimainkan oleh sang dokter kanibal. Dan menekankan untuk berhati-hati atas pengaruh tersebut. Kemudian adegan berpindah di mana Hannibal sedang memasak. Dia sedang membuat sebuah hidangan bernama Colodet. Ini adalah hidangan berupa puding dari Eropa Timur. Namun ini bukanlah sebuah makanan pembuka, tetapi salah satu hidangan utama karena masakan ini terbuat dari daging. Meskipun penampilannya seperti jelly, makanan unik ini tidak dibuat menggunakan gelatin, agar-agar, atau bahan aditif lainnya. Bahan utama Colodets cuma daging dan kaldu. Kaldu ini direbus selama berjam-jam hingga kental. Setelah itu, irisan daging ditata dalam wadah dan disiram dengan kaldu. Kemudian dibekukan di lemari es selama 24 jam. Hannibal pun akan menikmatinya bersama Jack dan menganggap kalau hidangan ini merupakan kanvas 3 dimensi di mana dia dapat berkreasi. Dalam momen tersebut, Jack pun sedikit memancing dengan membahas kematian Freddy Lounge, sebab banyak yang menduga kalau Will lah pelakunya. Jack pun juga menjelaskan kalau dia memang terlatih untuk tidak terlalu percaya kepada siapapun, karena di dalam lingkup pekerjaannya semua hal bisa terjadi. Namun Hannibal hanya merespon dengan santai, lalu menikmati hidangan tersebut. Kemudian berpindah ke Will yang sedang menyiapkan makanan untuk para anjingnya. Nggak lama setelah itu, Mason pun datang berkunjung. Namun terlihat kalau dia berniat menjemput Will. Lalu pindah ke Hannibal di mana secara tak terduga, Carlo datang bersama kedua rekannya dengan tujuan ingin membawa Hannibal untuk menemui Mason.
Namun dengan tegas sang dokter kanibal menolak. Perkelahian pun terjadi di mana terlihat dia dapat melawan lalu menusuk kaki salah satu orang di sana. Tapi Carlo melumpuhkannya dengan sengatan listrik. Namun orang yang ditusuk Hannibal pun terluka parah karena mengalami pendarahan yang hebat. Kemudian terlihat dia telah dibawa dan digantung di peternakan babi milik Mason. Saat terbangun, tampak Carlo ada di samping dengan tatapan ingin membunuh. Dikarenakan temannya yang telah ditusuk Hannibal tidak selamat, dia pun ingin membalas dendam, namun dicegah oleh Mason. Lalu secara tak terduga, Will pun juga berada di sana. Namun Hannibal tidak terlihat kaget dengan kehadiran pasiennya itu. Kemudian Mason meminta Will untuk sedikit menyayat leher Hannibal agar nantinya dapat merangsang para babi jika nanti dia diumpankan ke sana. Namun tiba-tiba di saat Will mau mengeksekusinya, dia malah memotong ikatan tangan Hannibal. Tapi dengan cepat, Carlo pun memukul kepala Will hingga pingsan. Saat tersadar, dia pun bingung karena semua orang telah menghilang dan ada banyak jejak darah di sana. Kemudian penasaran siapakah yang telah dimasukkan ke dalam kandang babi tersebut. Namun saat dicek, ternyata itu adalah salah satu anak buahnya Mason. Setelah itu scene berganti, terlihat ada Mason tengah tersadar. Namun dengan tiba-tiba, Hannibal langsung memaksa orang ini untuk menghirup obat dengan berbagai senyawa psychedelic. Ini merupakan jenis obat yang dapat memicu munculnya halusinasi. Pada awalnya, zat di dalam obat ini digunakan untuk mengobati berbagai gangguan mental seperti depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan gangguan kecemasan. Obat ini bekerja dengan cara mengubah kinerja senyawa kimia otak atau neurotransmitter yang bertugas dalam mengendalikan suasana hati, emosi, pikiran, ingatan, penglihatan, sentuhan, dan perilaku seks seseorang. Oleh karena itu, obat ini dapat menimbulkan efek berupa euforia, pola pikir terganggu, dan perubahan pada sensasi seluruh panca indera orang yang mengkonsumsinya. Sehingga dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 yang beresiko tinggi untuk menyebabkan kecanduan. Setelah itu terlihat, Mason pun bertingkah seperti orang gila. Jika dilihat dari keadaan tempat itu, sepertinya Hannibal telah membawa Mason ke rumah Will. Lalu secara tak terduga, sang dokter kanibal meminta Mason untuk menyayat dirinya sendiri menggunakan pisau lipat yang selalu dia bawa. Gak lama, Will pun kembali pulang ke rumahnya. Kemudian dia merasa ada hal yang aneh karena anjing yang bernama Winston sedang menunggu di luar, serta pintunya tidak terkunci. Saat di dalam, dia pun menemukan Mason tengah memberi makan para anjingnya. Namun bisa kita lihat kalau ada hal aneh yang sedang terjadi. Dan benar saja, ternyata Mason sedang memberikan potongan daging di wajahnya untuk semua anjingnya Will. Lalu di saat Will tercengang melihat itu, Hannibal muncul dari belakang. Kemudian di saat Mason sedang sibuk dengan kegiatan barunya, Hannibal bertanya apakah harus membunuh atau mengampuni pria ini. Namun, di saat mereka berdua sedang berdiskusi, Mason bilang kalau dia lapar. Tapi Hannibal malah menyuruh pria itu untuk memakan hidungnya sendiri. Dan gilanya, Mason pun melakukan hal tersebut lalu bilang kalau dia menyukai rasanya. Sang dokter kanibal pun berusaha untuk memanipulasi Will agar membunuh Mason. Namun sang detektif tidak terbujuk dan bilang kalau pria ini adalah pasien Hannibal. Jadi semua terserah kepadanya. Lalu sang dokter kanibal pun menghampiri Mason, kemudian mematahkan leher pria itu. Scene pun berganti. Terlihat kalau Jack sedang mengunjungi seseorang dan secara tak terduga itu adalah Mason. Pasti kita tidak menyangka kalau pria ini masih hidup walau kondisinya terlihat cacat. Ternyata Hannibal tidak berniat membunuh saat dulu mematahkan lehernya. Namun hal itu dilakukan untuk membuat Mason lumpuh.
Tujuan Jack mengunjungi pria aneh ini adalah untuk bertanya tentang kondisi dirinya. Namun Mason beralasan kalau ia hanya mengalami kecelakaan karena terjatuh di kandang babi dan tanpa sengaja mematahkan lehernya sendiri. Karena tragedi itu, para babi pun memakan wajahnya. Namun bisa kita lihat kalau Jack tidak mempercayai cerita tersebut, lalu bertanya tentang terapi yang dia lakukan dengan Hannibal. Namun dengan santai, Mason pun bercerita kalau ia banyak terbantu oleh sang dokter kanibal, lalu berharap suatu hari bisa membalas kebaikannya. Gak lama dia pun meminta Jack untuk pergi karena ingin beristirahat. Dan setelah itu, Margot pun muncul dengan tatapan puas dan senang akan keadaan saudaranya tersebut. Setelah itu, scene berganti kembali ke Will, di mana dia menghampiri Hannibal dan bilang kalau suatu saat nanti Jack pasti mendatangi mereka. Dikarenakan sang agen detektif itu curiga kalau kematian Lawrence merupakan hasil kerjasama mereka berdua. Karena hal itu, Will pun menyarankan agar Hannibal memunculkan kembali sosok The Chesapeake Ripper dan mengaku kalau dialah dalang semua kejahatan ini. Terlihat kalau sang dokter kanibal pun setuju dengan saran itu, dikarenakan Jack telah menjadi teman dekat dan dia berhak untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Lanjut ke episode 26 berjudul Mizumono. Scene diawali di mana Hannibal sedang membuat undangan makan malam untuk Jack. Kemudian dia pun melakukan sesi terapi dengan Will, di mana isi percakapan tersebut adalah untuk memastikan ikatan kepercayaan antara mereka berdua. Karena Hannibal berniat untuk membunuh Jack. Namun di sisi lain, sang agen FBI pun meminta kesiapan dan bantuan Will untuk menangkap sang dokter kanibal. Terlihat hal ini menjadi pergolakan di dalam diri Will, di mana nantinya dia harus memilih. Dan kalian semua juga pasti penasaran kan, apa yang nanti akan dipilih oleh Will. Kemudian scene berganti di mana Hannibal tengah berbincang dengan istrinya Jack, yaitu Bella. Terlihat kalau wanita ini sudah terbaring lemas karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Dia pun membahas perbuatan Hannibal saat dulu telah mencegahnya untuk bunuh diri. Dan saat ini, alasan Bella tetap hidup adalah demi cinta sang suami yang selama ini telah berusaha ada di sampingnya. Namun setelah itu, wanita ini pun bertanya, jika nanti dia tiada, apakah Hannibal akan melindungi Jack? Tapi sang dokter kanibal hanya menjawab dengan tatapan kosong. Kita pindah ke Will di mana dia sedang bersama Freddie Lawrence. Wanita ini pun sedikit bercerita tentang karir masa lalunya. Kemudian Will mengajukan sebuah permintaan kepada Lawrence, yaitu jangan memasukkan Abigail ke dalam cerita yang nanti akan dia buat dan hanya menulis tentang dirinya dan Hannibal saja. Hal ini bertujuan karena Will ingin menghormati ingatan semua orang tentang Abigail. Atas dasar ini, Lawrence pun menyadari kalau sepertinya permintaan ini didasarkan karena Will tidak tahu apakah nanti dia akan selamat di saat meringkus Hannibal. Lalu scene pindah ke ruangan kerja sang dokter kanibal, di mana juga ada Will yang sedang menghancurkan semua catatan pasien yang selama ini pernah ditangani oleh Hannibal. Tujuannya adalah untuk tidak meninggalkan jejak serta melindungi kerahasiaan semua orang agar tidak diganggu oleh para FBI di saat nanti Hannibal pergi dan menjalani kehidupan lain. Sang dokter kanibal pun bilang kalau dia menikmati semua memori yang terjadi di ruangan tersebut, di mana akan selalu dia kenang di istana ingatannya sendiri. Mungkin banyak di sini yang belum tahu ya, kalau Hannibal mempunyai indera penciuman yang sangat tinggi. Sehingga di sela pembicaraan tersebut, sang dokter kanibal mencium ada aroma tubuh Lawrence yang menempel di badan Will. Dan terlihat hal ini membuat Hannibal menjadi semakin waspada. Setelah itu kita akan melihat sedikit cutscene di mana Alana tengah tertidur. Kemudian tiba-tiba dia tenggelam seakan-akan terhanyut ke dalam kenyataan yang saat ini sedang dia hadapi.
karena telah menerima kalau Hannibal adalah The Chesapeake Ripper yang asli. Lalu mengkhawatirkan keadaan Will yang ingin menangkap sang psikopat tersebut karena takut kalau dia malah balik terjebak di dalam permainan sang dokter kanibal. Setelah itu berpindah ke ruang makan Hannibal, di mana dia sedang menikmati makan malam yang terakhir bersama dengan Will di sana. Lalu Hannibal menguji kesetiaan sang detektif psikopat dengan bertanya, apakah ideal bagi Jack untuk mati? Will hanya menjawab kalau hal ini diperlukan dan sudah merupakan suratan takdir. Setelah itu, sang dokter kanibal berkata agar malam ini Will meninggalkan pesan perpisahan kepada Alana dengan bilang kalau dia tidak akan saling berjumpa lagi. Lalu Hannibal juga berkata kalau dia akan memaafkan Will apabila ingin berkata yang sejujurnya kepada Jack. Kemudian sang dokter kanibal penasaran apakah Jack akan memberikan pengampunan yang serupa. Will pun berasumsi kalau yang diinginkan agen FBI itu adalah sebuah keadilan dan kebenaran akan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Hannibal. Kemudian kita pindah ke kantor FBI di mana Kate perlu datang dan mengetahui niatnya Jack untuk menangkap Hannibal secara ilegal. Dikarenakan sang agen FBI mengambil cara di luar hukum. Karena satu-satunya yang terlibat di dalam investigasi kasus ini hanyalah Will. Di mana dalam perkembangan kasus itu, Jack juga mengizinkan sang detektif tersebut untuk membunuh dan memutilasi Randall. Berdasarkan hal ini, Kate meminta Jack untuk cuti dan menyerahkan semua atributnya untuk diproses oleh bagian internal. Karena hal itu, Alana pun ikut berdebat dengan Kate. Dikarenakan wanita keras kepala ini ingin menangkap Hannibal dengan cara yang benar, seperti membekukan dulu paspornya, kemudian melakukan penggeledahan. Namun Alana bilang kalau itu percuma karena tahu akan kelicikan sang dokter kanibal. Lalu beranggapan kalau cara terbaik untuk menangkap Hannibal adalah dengan langsung bertindak dan mengikuti rencana Jack. Namun Kate masih menentang rencana mereka karena walaupun dulu alibi Will dalam membunuh Randall adalah untuk perlindungan diri, seharusnya dia tidak perlu sampai memutilasi dan menyembunyikan hal tersebut. Ia pun geram dikarenakan Jack mendukung perilaku abnormal itu. Tapi Alana percaya kalau itu adalah bagian dari penyamaran yang dilakukan Will agar dapat lebih dekat dengan Hannibal. Tapi Kate telah menganggap kalau Jack juga telah salah dalam menggunakan posisi pemimpinnya. Karena itulah, dia berencana untuk menahan Jack dan Will. Namun Alana dengan tegas bilang, walau dengan halangan yang terjadi saat ini, sang agen FBI pasti akan terus melaksanakan niatnya. Dan hal itu pun terlihat pada sebuah scene di mana Jack sudah membulatkan tekad, lalu berpamitan dengan Bella di saat dia sedang tertidur. Setelah itu, Alana pun menelpon Will untuk memberitahu kalau sudah ada surat penangkapan atas dirinya dengan tuduhan penjebakan dan pembunuhan Randall. Gak lama, dia pun melihat ada beberapa mobil mendatangi rumahnya. Yah, bisa kita asumsikan kalau ini adalah pihak FBI yang ingin menangkap Will. Sesaat setelah itu, dia pun mematikan telepon dan segera pergi dari sana. Kemudian menelpon Hannibal untuk memberitahu kalau saat ini dia juga telah diincar. Scene pun pindah di mana kita akan melihat adegan yang telah kita lihat di awal season 2, yaitu di saat Jack datang berkunjung ke tempat Hannibal. Sang agen FBI ini pun berterima kasih atas bentuk persahabatan yang telah diberikan sang dokter kanibal. Dan hal tersebut membuat mereka berdua sadar kalau saat ini merupakan sebuah momen penentuan terhadap kisah pertemanan mereka. Jack pun mau menembak, namun dihentikan dengan lemparan pisau Hannibal. Kemudian perkelahian pun terjadi, di mana terlihat kalau sang dokter kanibal bisa memojokkan Jack. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Alana juga datang ke sana. Dan karena melihat kalau pintu depannya terbuka, dia pun menelpon polisi dengan bilang kalau mendengar suara tembakan di dalam rumah itu. Lalu dia pun masuk ke dalam. Nggak lama setelah itu, Jack pun berhasil mencekik sang dokter kanibal hingga pingsan. Namun ternyata itu hanya salah satu siasat untuk membuat lawannya lengah. Sebab Hannibal tiba-tiba menusuk leher Jack menggunakan potongan kaca. Untungnya dalam keadaan yang kritis, ia berhasil mengurung diri di dalam ruang penyimpanan. Hannibal yang sudah kesal pun berusaha mendobrak masuk.
Namun tanpa dia sadari, ternyata Elana telah masuk ke dalam sana dan berusaha menghentikan aksinya tersebut. Walaupun sedang ditodongkan senjata, dengan tenang Hannibal berusaha memanipulasi wanita ini untuk pergi dan berjanji kalau dia tidak akan mengincar dan membunuh sang psikiater cantik tersebut, serta memperingatkan jika dia tetap nekat berada di sana, Hannibal pasti membunuhnya. Tapi seperti yang kita tebak, Elena pun berusaha menembak Hannibal. Namun ternyata pistol itu nggak ada pelurunya. Sang dokter kanibal pun bilang kalau dia telah mengosongkan pistol tersebut di saat terakhir mereka bertemu. Sadar kalau dirinya dalam bahaya, Elena pun panik dan berusaha kabur dengan lari ke atas. Tapi anehnya, Hannibal mengejar dengan tidak membawa pisaunya. Dia pun sampai di sebuah ruangan dan mengisi ulang senjatanya. Kemudian berusaha mengancam Hannibal agar nggak mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun terlihat kalau sepertinya ada orang lain di dalam sana. Dan ternyata itu adalah Abigail yang tiba-tiba langsung meminta maaf. Kemudian mendorongnya jatuh keluar jendela. Setelah itu terlihat kalau Elana sudah terkapar tak berdaya. Gak lama Will pun datang dan melihat kalau wanita itu sudah terluka parah. Ia pun menelpon ambulans untuk segera datang. Namun Elana juga bilang kalau Jack masih berada di dalam. Dan dengan segera Will pun masuk ke rumah itu. Terlihat kalau Jack tengah kehilangan banyak darah dikarenakan luka di lehernya. Lalu ia pun berusaha untuk menelpon. Setelah itu Will telah sampai di area dapur. Namun ia sangat terkejut karena bertemu dengan Abigail dalam keadaan hidup. Gadis itu pun meminta maaf untuk segala hal yang telah terjadi dan bilang kalau dia melakukan itu semua karena tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Kemudian Will bertanya tentang keberadaan Hannibal. Tapi tanpa diduga, sang dokter kanibal telah berada di belakangnya. Lalu, di saat Hannibal mau merangkul Will, tiba-tiba dia menyayat perut sang detektif tersebut menggunakan pisau linoleum atau biasa disebut dengan pisau pisang. Lalu menjelaskan kalau tujuan dia menyembunyikan Abigail agar dapat memberikan sebuah keajaiban untuk Will. Di mana dulu sang detektif psikopat ini pernah berharap agar dapat bertemu kembali dengan gadis itu. Kemudian bilang kalau selama ini Hannibal telah berusaha untuk memberikan Will sebuah anugerah langka yang tidak semua orang bisa mencapainya. Namun hal itu malah dia tolak. Tapi walaupun selama ini telah diberikan kepercayaan, Hannibal memaafkan pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Will. Namun sepertinya sang detektif nggak bisa memaafkan hal yang telah dilakukan oleh sang dokter kanibal. Setelah itu, dia pun memanggil Abigail. Kemudian memaksa Will untuk melihat leher gadis itu tersayat lagi seperti dulu. Lalu bilang kalau dia bisa lebih cepat melewati semua siksaan ini dengan terlentang di lantai, menutup mata dan membiarkan semua darahnya mengalir seperti aliran sungai yang deras. Lalu Hannibal pun pergi. Saat di luar, dia pun menikmati momen di mana seakan-akan terlahir kembali. Karena di titik ini, dia akan meninggalkan kehidupan lamanya. Terlihat juga Will yang terluka parah masih mencoba untuk menyelamatkan Abigail. Serta Jack yang sepertinya juga telah dalam kondisi kritis. Dan ternyata dia sedang menelpon Bella. Di luar, Elena pun juga nggak bisa berbuat apa-apa di saat sang dokter psikopat dengan santainya pergi dari sana. Lalu kita pun akan melihat momen yang sepertinya merupakan akhir dari Will. Karena dia berhalusinasi melihat rusa yang selalu ada di dalam imajinasinya tengah sekarat. Lalu film pun belum selesai. Karena kalau kalian sabar menunggu, kita akan melihat sebuah post-credit scene di mana Hannibal telah bepergian menggunakan pesawat. Dari bahasa yang digunakan oleh sang pramugari, menduga kalau Hannibal akan pergi ke Paris. Tapi yang lebih mengejutkan lagi ya, ternyata dia ditemani oleh si cantik Bedelia du Maurier. Baru deh, film pun selesai.
Gimana filmnya? Wow, gila banget ya. Buat Om, ending dari season 2 ini bikin geleng-geleng kepala akan kesaktian sang dokter kanibal yang sangat licik. Bisa dibilang dia selalu memiliki rencana cadangan untuk segala sesuatu. Karena bayangkan saja, ia bisa lolos dari sergapan berbagai orang yang telah mengincarnya. Seperti serangan dari Jack, usaha Alana yang mau menembaknya dengan pistol, serta permainan manipulatif Will yang pada ujungnya dimanfaatkan oleh Hannibal untuk berbalik mengelabui sang detektif psikopat tersebut. Apalagi selama berbulan-bulan, Hannibal membuat sebuah plot twist dengan menyembunyikan Abigail, di mana hal ini dijadikan kartu as oleh sang dokter psikopat untuk bisa memanipulatif semua orang. Kalian juga pasti penasaran kan, bagaimana nasib dari Jack, Alana, Abigail, dan Will? Apakah mereka bisa selamat? Serta kenapa Maurier ikut berpergian bersama sang dokter kanibal? Ya, tunggu aja nanti kita lihat bareng di film Hannibal season ketiga. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang serial Hannibal ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.